Perkenalkan, saya Ticino Sepul Pendiangan dengan NIM B1B221092, Prodi Ilmu Politik, mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan dosen pengampu Bapak Hatta Abdi Muhammad SIP MIP. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyakit politik dan birokrasi. Penyakit politik dan birokrasi adalah suatu hal negatif yang terjadi dalam politisi. Sedangkan birokrasi adalah suatu organisasi pemerintah yang terjadi dari substruktur yang memiliki fungsi dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintah dalam rangka mencapai suatu visi misi, tujuan dan program yang telah ditetapkan. Yang pertama, di sini kita akan membahas contoh-contoh penyakit politik. Nah, yang pertama itu adalah politik yang berbiaya tinggi. Sebagai contohnya yaitu di era sekarang tak jarang lagi kita menemukan seorang calon kepala daerah atau caleg mencalonkan diri tanpa adanya biaya, karena sudah menjadi rahasia umum seorang caleg atau seorang calon kepala daerah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk bisa bertarung di pemilihan umum. Yang kedua itu adalah kemunculan oligarki politik, di mana kemunculan oligarki politik ini adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh kelompok elit dari masyarakat, baik dibedakan dari menurut kekayaan atau ekonominya, keluarga, bahkan militer, dan lain sebagainya. Oligarki akan menyebabkan nilai-nilai seperti persamaan partisipasi politik, keterbukaan, kebebasan berekspresi, dan terutama kedaulatan rakyat akan renggang dan tenggelam. Yang ketiga, kita dapat melihat politik yang akan saling mengunci, yaitu yang mendapat mengakibatkan satu pihak atau dengan pihak lainnya tidak dapat berbuat yang terbaik untuk bangsa. Politik yang saling mengunci ini akan mengarah pada para politisi yang mencari keuntungan sendiri dan memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Nah, yang ketiga adalah politik involutif, atau politik ini hanya berputar-putar pada dirinya tanpa mengalami kemajuan dengan pilihan politik involutif. Politik ini mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat atau sama saja dengan tidak berguna, hanya sebuah politik pada kesejahteraan masyarakat. Nah, yang berikutnya kita akan membahas dampak penyakit politik. Yang pertama itu adalah dinamika sistem politik, atau penyakit politik akan berdampak pada sistem politik, yang dimana subsistem dari sistem sosial perspektif atau pendekatan sistem untuk melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem, yaitu suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap. Yang kedua adalah perspektif hak asasi manusia, yang mana dampak oligarki dalam pilkada berpotensi untuk mengesampingkan hak-hak warga negara, yang mana hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan urusan publik, hak memilih dan hak dipilih, dan hak politik warga negara akan terbatas karena adanya kekuatan tertentu yang menguasai sistem politik pemilihan kepala daerah. Maka hal ini akan dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki akses dalam kekuasaan politik, ekonomi, maupun beberapa jenis lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah menyingkirkan liberty dan equality. Salah satu dampak penyakit politik yaitu tersingkirnya liberty dan equality. Nah, di mana liberty dan equality ini yaitu pemerataan dan kebebasan. Liberty dan politik dapat dipadukan dalam suatu prinsip keadaan yang dipadukan dalam suatu hak yang sama terhadap kebebasan asasi, dan bisa terjadi apabila ketidakadilan kaum yang tertinggal. Yang berikutnya kita akan membahas dampak dari birokrasi. Nah, birokrasi memiliki dua dampak, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Nah, yang pertama kita akan membahas sisi negatif dari birokrasi itu. Nah, sisi negatif dari birokrasi ini yang pertama adalah identik dengan redundansi. Nah, yang kedua adalah
kesenangwenangan dan tidak efisien para pelaku birokrasi yang ada dan semena-mena dalam melaksanakan tugas dan pelaksananya yang tidak efisien. Dan yang ketiga itu adalah terlalu formal atau kaku dan terlalu banyak prosedur yang harus dipatuhi. Nah, akibatnya birokrasi sering terlambat merespon situasi yang tidak terduga dan bahkan akan sulit beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Nah, selain sisi negatif, kita juga akan membahas sisi positif dari birokrasi. Yang pertama itu kita dapat melihat atau memandang sisi positif birokrasi. Yang pertama itu adalah dapat mengelola aturan dan peraturan yang memiliki tugas yang jelas. Seperti contohnya itu struktur hierarki birokrasi memastikan bahwa birokrat yang mengelola aturan dan peraturan memiliki tugas yang jelas, menerapkan aturan-aturan dan peraturan serta kebijakan secara ketat dan konsisten dan mengurangi kemungkinan sebagian orang akan menerima perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang lain. Yang kedua, kita dapat melihat pada contohnya itu memonitor kinerja organisasi dan menangani masalah secara efektif. Nah, rantai komando birokrasi tersebut memungkinkan atau meyakinkan untuk memanajemen atau memonitor kinerja organisasi dan menangani segala masalah secara efektif. Nah, selain itu kita akan membahas karakteristik birokrasi. Nah, salah satu karakteristik birokrasi yang utama ialah biasanya digunakan oleh organisasi besar seperti pemerintah dan sifatnya formal. Nah, selain itu birokrasi memiliki sejumlah karakteristik lainnya. Yang pertama itu adalah pekerjaannya sangat ketat dan berorientasi pada peraturan. Yang kedua, tugasnya bersifat spesialisasi atau khusus dan spesifik. Nah, yang berikutnya bersifat kaku dan sederhana. Dan penyelenggaraannya dilakukan secara resmi dan formal, bersifat sentral atau terpusat, dan biasanya tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati. Nah, biasanya tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati. Selain itu, bentuknya terstruktur, artinya memiliki susunan organisasi yang jelas. Nah, selain itu juga taat dan patuh terhadap peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, yang berikutnya kita akan membahas karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Kerja yang ketat pada peraturan. Yang kedua itu adalah tugas yang bersifat khusus, kaku dan sederhana, diselenggarakan secara resmi, pengaturannya bersifat hierarki atau dari atas ke bawah, berorientasi terhadap logika, tersentralisasi, taat dan patuh, disiplin, terstruktur atau sistematis, tidak pandang bulu, dan dapat mengontrol setiap organisasi. Nah, yang berikutnya kita akan membahas fungsi birokrasi menurut Andrew Hewitt. Fungsi birokrasi yaitu sebagai pelaksana administrator, yang dimana fungsi utama birokrasi ini adalah mengimplementasikan atau security, undang-undang dan kebijakan negara. Yang kedua adalah sebagai nasihat kebijakan atau policy office, yaitu birokrasi memiliki peran politik dalam pemberian nasihat atau pemberian nasihat kebijakan kepada pemerintah. Nah, yang ketiga adalah sebagai artikulasi kepentingan yang beroperasi banyak melakukan kontak dengan kelompok kepentingan di dalam suatu negara. Nah, maka hal ini membuat bahwa kecenderungan korporal yang mana akan terjadi kekeburan antara kepentingan yang akan terorganisir dan dengan kantor pemerintah yang berikutnya sebagai stabilitas politik dan birokrasi sebagai stabilitator politik, yang berarti fokus kerja mereka adalah menciptakan fasilitas stabilitas dan komunitas sistem politik yang baik. Nah, yang terakhir itu saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara birokrasi itu bekerja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa label seperti birokrasi itu seringkali memiliki konotasi yang negatif. Nah, birokrat menyeratkan personal pemerintah, dan istilah birokrasi menyeratkan bahwa metode yang ditetapkan lebih penting daripada efisiensi. Namun ada cara yang lebih seimbang dalam memandang birokrasi. Proses birokrasi cocok untuk kritik. Sistem ini sering diidentikan dengan redundansi, kesewenang-wenangan, dan inefisiensi.
Nah, salah satu definisi satir yang umum tentang birokrasi adalah seni membuat yang mungkin menjadi tidak mungkin. Nah, secara struktural, birokrasi bermula dari upaya mengatur organisasi melalui sistem tertutup. Sistem tertutup ini bersifat formal dan kaku untuk menjaga ketertiban. Nah, ketetapan prosedural adalah yang terpenting dalam birokrasi. Mungkin satu-satunya identifikasi karakteristik birokrasi yang paling dekat adalah penggunaan prosedur hierarkis untuk menyederhanakan atau menggantikan keputusan otonom. Seorang birokrat membuat asumsi implisit tentang sebuah organisasi dari dunia yang berinteraksi dengannya. Salah satu asumsi ini adalah bahwa organisasi tidak dapat mengandalkan sistem operasi terbuka yang terlalu kompleks atau tidak pasti untuk bertahan hidup. Sebaliknya, sistem yang tertutup dan ditinjau secara rasional harus ditetapkan dan diikuti. Nah, tadi kita sudah membahas tujuan dari birokrasi. Namun di sini saya akan mengungkit kembali tujuan dari birokrasi itu. Nah, birokrasi memiliki tujuan untuk melaksanakan administrasi, pelayanan publik, serta kerjasama antar lembaga maupun negara. Tujuan birokrasi secara umum adalah menjalankan program atau kegiatan guna tercapainya visi dan misi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral dan profesional. Yang berikutnya adalah mengaplikasikan seluruh aspek manajemen pemerintahan, mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, preventif, represif, evaluasi, dan lain-lain. Yang berikutnya itu adalah memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap layanan dan perlindungan, dan memberi jaminan atas keberlangsungan sistem pemerintahan pada suatu negara, dan mendukung atau mempermudah dan mempercepat meningkatnya efektivitas serta efisiensi pencapaian dari beragam tujuan pemerintah. Demikianlah penjelasan materi mengenai birokrasi dan penyakit politik dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.